Oke, di project 5 ini ya, ini project 5, terus kebanyakan di yang salah itu adalah ketika memfaktorkan. Jadi dari luas yang ini itu angkanya itu jelek banget sehingga untuk nemu perkaliannya itu jauh jauh pol kayak 2 sama 50 kayak gitu misalnya atau angka-angkanya itu terlalu jauh. Nah, itu dilihatnya dari LI1 sama WI1. Nah, kalau misalnya length sama width-nya itu beda banget. Misalnya yang ini kalau 5 ini 10 masih mending lah ya. Tapi kalau misal ini 2, yang sini 20 gitu ya. Yang di length sama width-nya itu yang sini 5, yang sini 20 itu pasti akan membuat membuat mesin kalian tuh bentuknya persegi panjang, dimana hal itu kayak kurang masuk akal gitu loh. Padahal di mesin kita itu harusnya bikinnya itu agak agak persegi. Makanya aku boleh kasih kalian untuk membesarkan angka ini, dibesarin jangan dikecilin supaya angkanya tuh lebih bagus sehingga waktu kalian ngasih perkalian itu lebih enak gitu loh. Nah, kebanyakan nggak aku kasih revisi kalau yang bentuknya masih persegi panjang. Cuma kalau kalian mau betulin supaya lebih masuk akal itu boleh. Jadi supaya di layoutnya kalian nanti itu bentuk mesinnya itu nggak terlalu persegi panjang tapi lebih masuk akal, lebih kotak, terus layoutnya juga bisa lebih kotak seperti itu. Jadi kebanyakan di project 5 itu salahnya di sebelah situ. Selain itu masih aman sih project 5 ini. Ya, sama backtracking. Beberapa aku kasih revisi masih ada yang backtracking, artinya masih ada yang nggak urut. Jadi habis mesin satu lanjut ke sebelahnya mesin 3, baru sebelahnya lagi mesin 2. Nah, itu pasti bikin bolak-balik. Itu jangan lupa diganti urutannya. Kalian kalian boleh tukar-tukar mesinnya, yang penting bisa bisa urut gitu. Jadi operatornya nggak bolak-balik gitu. Mungkin di project 5 ini ada yang masih bingung, mau bertanya sesuatu mungkin. Dilanjut ke project 6 dulu aja ya. Giri mungkin mau bahas project 6-nya. Oke, kalau dari project 6 sih buat nentuin lampu, cyclone sama sprinklernya udah aman. Kurang lebih kalian banyaknya itu kurang di nentuin personal requirement-nya. Jadi kayak misalnya kalian udah nentuin nih punya toilet segini, tapi kalian tuh tidak mencantumkan dari mana sih kok bisa kalian menentukan jumlah toilet segini. Kan di video sebelumnya aku juga udah di video penjelasan project 6B kan juga sudah jelasin kalian harus nentuin jumlah toilet, jumlah locker, jumlah kantin dan lain-lain berdasarkan jumlah karyawan kalian. Nah itu kebanyakan dari kalian nggak nentuin dari jumlah karyawan, kayak nggak ada sumbernya gitu. Kok bisa kalian nentuin jumlah toiletnya segini, segitu. Itu aja sih kalau dari project 6. Terus ada pertanyaan nggak kira-kira terkait revisi project 6 kemarin? Lanjut dulu aja ke 7 location ya, Ger. Ke 7 location. Terus kalau project 7 ini sebenarnya rata-rata sudah banyak yang udah bener sih. Mungkin yang perlu diperhatikan lagi itu sumber-sumbernya. Jadi misalnya kalian sumber yang harga tanah itu perlu kan perhatikan lagi sumber kalian bisa dipercaya apa enggak gitu. Kayak jangan cari sumber yang misalnya nggak masuk akal, harganya terlalu murah atau harganya terlalu tinggi. Itu mungkin bisa lebih diperhatikan lagi. Soalnya aku juga nggak terlalu ngecek sih. Aku cuma ngingetin aja kalau bisa pakai sumber yang bener-bener bisa dipercaya gitu. Terus cuma kayak gaji itu kalau bisa juga dicantumkan dari mana dapatnya. Terus kalau bisa pakai sumber yang
bisa dipercaya. Terus apalagi ya? Terus kalian juga banyak disalah menghitung luas tanah di setiap kota. Lah itu tolong diperhatikan lagi buat yang masih salah-salah. Soalnya emang tanahnya kenapa? Matkul ini nggak ada WhatsApp sih. Nggak ada WhatsApp sih. Biasanya ini ada aja. Susah lagi. Untuk kalian nggak ada WhatsApp sih senang. Oke, jadi tolong diperhatikan lagi kayak tadi menentukan luas, menghitung luas tanahnya itu masih ada beberapa kelompok yang salah. Terus apalagi ya, kurang lebih itu sih. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak terkait review yang project 7 terkait location ini? Yang masih bingung mungkin? Atau enggak lanjut ke Jin dulu aja nggak apa-apa yang HPP. Oke, kalau di HPP, nah itu terkait link yang tadi Gary bahas, itu kalau dari revisiku aku pasti nulisnya coba dicek lagi harganya apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, kalau aku sudah nulis seperti itu di revisi kelompok kalian, artinya kalian perlu ngecek lagi link yang kalian pakai sebagai sumber harga. Itu terutama di yang bagian depresiasi ya, itu kira-kira harganya terlalu tinggi apa enggak. Karena nanti jadinya kurang masuk akal, bikin harga HPP per unit kalian jadi terlalu tinggi. Kayak gitu. Nah, habis itu selain tentang sumber di project 7 HPP itu yang kebanyakan salah lagi itu yang tentang menghitung asuransi. Jadi ketika kalian ngitung biaya BOP itu ya, biaya asuransi yang ini. Nah, itu kan aku ngasih contohnya kan cuma ini langsung dijumlah. Nah, seharusnya nggak boleh. Karena ini kan aku ngasih contohnya circle sama rasnya satu aja toh. Nah, itu kalau misal kalian menggunakan circle atau ras itu lebih dari satu, berarti ya ini harus dikalikan dulu. Ini harus dikalikan. Misalnya circle-nya aku pakai 2, berarti ya ini dikali 2. Terus misalkan ras aku pakai 3. Berarti ini nanti 2000 dikali 3. Jadi nggak boleh langsung ditotal. Harus dikalikan dulu dengan jumlah mesin yang kalian pakai. Nah, jumlah mesin kan dapatnya dari project 2 toh. Nah, itu kalian kalikan lagi di sini. Habis dikalikan, baru itu ditotal. Ditotal diambil 10%-nya. 10% ini biaya asuransi per tahun, baru nanti dibagi 12, itu jadi biaya per bulan. Nah, terus juga jangan semua yang ada di modul itu kalian ambil semua mesin-mesinnya, karena kan kita nggak pakai laser cutting. Kita juga ya pokoknya yang dimasukkan itu yang dipakai aja. Jadi jangan ambil mesin dan biayanya langsung semua dari modul. Yang dipakai di sini adalah yang kita pakai aja, yang kalian pakai dari awal, dari project 1, project 2 gitu ya. Jadi nggak semuanya dimasuk terus ini harus dikali, baru di total. Kalau di project 7 kayak gitu kebanyakan salahnya. Selain itu sudah aman sih, cuma ya ini aja yang tambahan yang di luar video yang kemarin sudah sempat dibahas di grup. Ini harus dikalikan jumlah komponen. Karena kalau langsung dibagi ini, itu masih satu komponen saja. Padahal tiap komponen ada yang butuhnya lebih dari satu. Bahkan mungkin setiap komponen butuhnya lebih dari satu. Nah, itu harus ini setelah kalian memasukkan panjang kali lebar kali tinggi, harus dikali dengan jumlah komponen. Misalnya butuhnya 2, berarti ya ini panjang kali lebar kali tinggi dikali 2, kayak gitu. Baru nanti ini dibagi ini dikali dengan biaya bahan baku. Seperti itu. Selain itu sudah oke.
Oke. Review dari project 5 sampai 7 seperti itu. Kira-kira kalian ada yang mau nanya nggak? C, aku mau tanya dong C, gimana caranya kita ngitung personal requirement ya? C? Aku masih bingung sih baca PPT-nya. Personal requirement ya, project 6B ya. Iya, Yang mana yang bingung? buat ngitung luas parkiran itu loh C, yang angle Heeh. miringnya berapa? Itu kayak gimana sih C? Bentar. Oke, jadi gini, buat yang personal requirement tempat parkir, itu kan kalau nggak salah ada model W1, W2, W3, W4. Nah, sebenarnya itu kalian sesuaikan sendiri dengan keperluannya kalian. Kan di modul juga udah dijelaskan, ada berapa large car, ada berapa jumlah karyawan yang pakai sepeda motor dan lain-lain. Itu kalian sendiri yang menentukan kira-kira mau pakai model yang W1, W2, W3 atau W4. Jadi emang nggak ada ketentuan khususnya. Kayak kalian buat itu berdasarkan data yang ada. Nggak ada ketentuan-ketentuan kayak harus gini-gini. Kalian kalian tentuin sendiri berdasarkan data yang ada. Kira-kira kalian harus membuat tempat parkir itu yang seperti apa, ukurannya berapa, perhitungannya kayak yang ada di slide PPT itu. Berarti itu nggak ngaruh sama jumlah kita punya pegawai tako? Oh, ya di bentar, aku mau buka modul dulu. Di sana kalau nggak salah kan ada keterangannya. Bentar. Ini kayak yang ada di modul halaman 17. Mulai dari 16. Misalnya 60% dari jumlah karyawan level manajerial masing-masing bawa standar car dengan ukuran 9 kaki 6 inci. Terus sedangkan karyawan level manager lainnya masing-masing bawa sepeda motor. Berarti kan 45% sisanya bawa sepeda motor. Jadi itu mempengaruhi juga ke dari jumlah karyawan kalian. Terus misalnya diperkirakan setiap hari ada 2 tamu yang berkunjung ke perusahaan, masing-masing bawa standar car dengan ukuran 9 kaki 6 inci. Terus setelah itu setiap minggu terdapat perkiraan 2 tamu tambahan yang berkunjung secara random perusahaan dengan standar. Walah, oke kok. Ditentukan dari situ.
Terus 70% karyawan lantai produksi menggunakan sepeda. Suaramu tenggelam, Ger. Suaraku tenggelam. Nah, yes, Terus misalnya 70% karyawan lantai produksi menggunakan sepeda motor dan sisanya menggunakan kendaraan umum. Jadi ya kalian buat perkiraan sendiri layout parkiran yang bisa menampung keterangan-keterangan yang ada di modul halaman 16 itu. Jadi emang tergantung kelompok kalian masing-masing. Intinya kalian harus bisa tempat parkir yang kalian desain itu harus bisa memuat buat parkiran kendaraan-kendaraan di keterangan halaman 16 sampai 17. Udah paham ya, Safira? Oke, Ceko, makasih. Oke. Ada lagi yang masih bingung? Kalau C mau tanya yang HPP C, Project 7. Kenapa? Yang di biaya depresiasi itu yang bagian lantai 1 itu luasnya ya C jumlahnya? Jumlah total luasnya atau gimana C? Bentar ya. Yang bagian apa tadi? Depresiasi C. Yang Lantai 2. bangunan lantai 1-nya C. Oh. Iya, apa sing bangunan lantai 1. Ini kan ya. Bangunan lantai 1. Itu berarti jumlahnya itu luasnya ya C? Atau apanya? Karena itu pakai meter kuadrat. Ya, pokoknya jumlahnya mengikuti harga persatuan. Ya, betul. Meter kuadrat berarti luasnya dia, gitu. Luas yang bangunan lantai 1 itu berarti di total semua ya, C? Gitu. Total keseluruhannya. Oke. C sama ininya, C. Kalau kan misalnya itu boleh ditambah kan di dalam biaya depresiasinya, variabelnya itu. Nentuin umur sama persenan nilai sisa itu gimana, C? Kalau misalnya ada yang tambahannya. Nah, itu cari di internet aja. Oh gitu, oke. Oke, C, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Linknya mau dipendekin pakai Bitly boleh. Kalau nggak ada yang nanya tentang 5 sampai 7, kira-kira untuk pembuatan laporan, terus PPT sama portofolio, kira-kira kalian ada yang bingung nggak?
Berarti kan tanggal 24 ya. 25 ya. 25 sudah harus masukin link video ke discussion slot yang Bu Indri bikin. Terus 25 malam terakhir untuk submit 3 file ya, laporan akhir. Laporan akhirnya dalam bentuk Word ya, jangan dibuat PDF biar Bu Indri bisa coret-coret di situ. Jadi bentuknya Word, terus PPT-nya dalam format PPT aja, nggak usah dibikin PDF juga. Yang dibikin PDF hanya portofolio. Portofolio ukurannya juga A5. Jadi lihat lagi di modul kerja itu keterangannya sudah ada di situ semua. Terus kalau kalian bingung portofolio tuh isinya gimana, yang judul-judul itu ngisinya gimana. Nah, itu kalian lihat lagi tujuannya portofolio itu apa. Kan itu dibikin skenario bahwa mau mengundang investor dan segala macam kayak gitu toh. Nah, jadi ya buatlah portofolio kalian itu seakan-akan mau memproposalkan perusahaan kalian gitu. Jadi isinya harus apa aja ya. Ya itu. Jadi beda dengan PPT dan laporan, apalagi laporan ya. Beda banget. Terus yang PPT juga isinya singkat-singkat aja, hasil akhir aja gitu. Ada yang mau ditanyakan? C mau C, nanya. Oh ya udah. C, kalau yang PPT itu kan berarti hasil akhir itu berarti kalau ada tabel-tabel itu nggak perlu ya, C? Ya, kesimpulannya aja. Jadi setiap project kan kalian pasti punya tujuan toh ngelakuin project itu untuk apa. Misal kayak iterasi gitu. Tujuannya kan untuk mengetahui urutan mesin. Nah, itu iterasi 1 2 3 nggak usah dimasukin. Yang iterasi optimal aja sama hasilnya berapa gitu. Oke, C, terima kasih. Terus tadi Hana ya, Hana mau nanya. Dia mau nanya, untuk yang di PPT-nya itu kan dari project 1. Sedangkan project 1 kan kita bikin OPJ. Nah, itu gimana ya, C? Soalnya kayak nggak cukup gitu. Nggak, maksudnya tulisannya nggak kelihatan OPJ-nya. Kalau dibagi 2 gitu gimana? Bagi 2 terus ditaruh kiri kanan. Ya di akal aja nggak apa-apa. Itu kan aku kasih extend lebih slide toh. Itu boleh dipakai mau di slide berapa aja. Maksudnya yang dibagi 2 itu gimana, C? OPJ-nya dibagi 2 gitu. Ya misalnya kepanjangan ke bawah gitu. Yaitu potongan. Jadi atas sampai bawah taruh di kiri dan kanan. Gitu. Mudah maksudku nggak? Iya, C. Oh, oke. Boleh, berarti boleh dipisah gitu ya, C? Nggak Maksudnya apa-apa. Oh, Iya, oke. nggak apa-apa. Soalnya kan memang keterbatasan slide toh. Jadi yang di akhir aku kasih slide lebih itu berapa slide ya? Itu bisa dipakai buat project manapun. Jadi nggak harus di project akhir-akhir. Mau buat project 1 nggak apa-apa gitu. Oke, C. Terima kasih. Ya, aku mau tanya. Yang Yang portofolio. Bentar, Ya. Nat. Kita live Oke. dulu aja. Tik join lagi ya. Ini les